Kita semua pasti sering lihat berita soal banjir, tanah longsor, ya kan? Kelihatannya sih kayak bencana alam biasa. Tapi, gimana kalau sebagian besar dari bencana itu sebenarnya bukan bencana, tapi sebuah tempat kejadian perkara? TKP dari kejahatan besar yang tersembunyi. Nah, kali ini kita bakal bongkar sisi gelap di balik bencana-bencana lingkungan di Indonesia. Oke, kita mulai dari sini ya. Bencana banjir parah yang belum lama ini melanda Sumatera. Coba deh kalian bayangin, rumah-rumah warga itu terkubur lumpur, jalanan hancur total. Nah, ini bukan sekedar soal, hujannya deras banget. Bukan. Ini justru awal dari sebuah misteri yang jauh lebih dalam. Dan bukti utamanya itu ada di depan mata. Sumber kami melaporkan ada endapan lumpur setinggi 2 meter. Dan yang bikin merinding, gelodongan-gelodongan kayu raksasa itu bergelimpangan di tengah-tengah pemukiman warga. Ini bukan kayu biasa yang kebawa arus loh. Ini adalah jejak bukti telak dari pembalakan hutan ilegal yang skalanya masif. Nah, disinilah pertanyaan besar yang muncul. Kalau penyebabnya sejelas ini, penebangan liar, dan buktinya segede gaban gitu, kenapa ya? Kok kayaknya jarang banget dibahas? Kenapa kita baru ribut pas bencananya udah kejadian? Kenapa sepi-sepi aja sebelumnya? Jawabannya, jujur, bikin bergidik. Jawabannya simpel, tapi mengerikan. Karena berani ngomong itu ada harganya. Mahal banget. Jadi, keheningan ini bukan karena orang-orang tahu, tapi karena mereka takut. Jadi apa aja harganya? Mulai dari intimidasi, persekusi, serangan fisik, bahkan pembunuhan. Dan yang bikin situasi ini makin pelik, sumber kami bilang kalau para pelaku ini seringkali diduga dapat backingan dari oknum aparat dan pejabat, justru dari pihak yang harusnya melindungi. Ini gila kan? Biar lebih kebayang, kita lihat langsung aja deh kasus nyatanya. Biar kita paham betapa berbahayanya jadi jurnalis lingkungan di Indonesia. Ceritanya gini, Mei 2010. Ada 2 jurnalis namanya Ahmadi dan Aziz. Mereka nemuin ada penebangan liar. Anehnya, lokasinya dekat banget sama kantor polisi. Warga sekitar malah bilang kalau polisinya yang suruh. Nah, karena udah nggak percaya sama polisi, mereka lapor ke seorang letnan TNI. Dan disinilah ceritanya jadi kayak film. Ternyata letnan itu backing utamanya. Gila kan? Walaupun udah diancam, mereka nekat, beritanya tetap naik. Hasilnya, Ahmadi diculik, ditahan, dan disiksa 4 jam non-stop. Ancamannya pun bukan main-main, bukan cuma soal keselamatan dia, tapi ancamannya itu langsung ke keluarga. Cabut berita itu, atau keluargamu hilang. Bayangin coba, ini tuh taktik yang paling brutal buat bikin orang bungkam 1000 bahasa. Kalau kalian pikir cerita Ahmadi udah parah, tunggu dulu. Cerita selanjutnya ini tingkat kebrutalannya beda level. Ini nunjukin kekerasan paling ekstrim yang bisa menimpa para pejuang lingkungan. Kenalin, namanya Abi Kusno Nahran, seorang aktivis dari Kalimantan. Dia ini berhasil ngebongkar pembalakan liar gede-gedean di hutan lindung. Dia coba ajak jurnalis lain buat liputan bareng, tapi semua pada takut, gak ada yang mau. Akhirnya dia maju sendirian. Dan hebatnya, perjuangan solonya itu berhasil ngestop 3 kapal raksasa yang mau seludupin kayu. Keren banget. Tapi, keberanian itu ada harganya. Nggak lama setelah keberhasilannya itu, Abi Kusno dicegat di jalan sama segerombolan orang, sekitar 15-20 orang. Dia diserang membabi buta. Kondisinya parah banget. Ada 17 luka tusuk, luka bacok di mana-mana, sampai-sampai dia dikira udah meninggal dan langsung dibawa ke kamar jenazah. Tapi, ini yang luar biasa. Di kamar mayat itu, Abi Kusno ternyata masih hidup. Dia berhasil sadar dan kasih isyarat. Ajaib. Dan setelah selamat dari ambang kematian, dia nggak jadi takut. Justru sebaliknya, dia melakukan hal yang super berani. Dia sebut nama orang yang dia yakini sebagai dalang penyerangan itu. Secara terbuka. Nah, pertanyaannya, siapa orang kuat yang namanya disebut sama Abi Kusno? Dari sinilah kita mulai lihat koneksi antara kekerasan ini dengan jaringan kekuasaan yang lebih besar. Oke, nama yang disebut adalah Haji Abdul Rashid, seorang pengusaha kayu sekaligus politisi. Dan ternyata bukan cuma Abi Kusno yang nyebut nama dia. Menurut sumber kami, beberapa laporan internasional juga mengidentifikasi dia sebagai tokoh kunci dalam jaringan yang disebut mafia kayu. Belum lagi, dia punya hubungan keluarga dengan tokoh politik kuat lain yang juga kena tuduhan serupa. Jadi benang merahnya mulai kelihatan. Dan disinilah bagian paling absurdnya. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi, dia dituduh sebagai dalang penyerangan brutal. Disebut di berbagai laporan sebagai mafia kayu. Tapi di sisi lain, orang yang sama justru dapat salah satu penghargaan tertinggi dari negara, Bintang Mahaputra Pratama. Alasannya, atas jasanya menggerakkan ekonomi.
Ini paradoks yang luar biasa kan? Oke, cerita-cerita tadi itu bukan kejadian 1-2 kali aja loh. Ini bukan kasus yang terpisah-pisah. Data menunjukkan kalau ini adalah sebuah tren, dan trennya makin kesini makin parah. Coba kita lihat datanya. Di tahun 2014 ada 5 kasus serangan terhadap aktivis lingkungan yang dilaporkan. Oke? 5. Ingat-ingat angka ini. Sekarang kita lompat ke tahun 2023. Angkanya naik jadi 30 kasus. Itu artinya ada kenaikan 6 kali lipat dalam waktu kurang dari 10 tahun. Trennya jelas banget kan? Dan ini sangat mengkhawatirkan. Nah, grafik ini biar lebih jelas lagi nunjukinnya. Lompatannya tinggi banget dari 5 ke 30. Dan kita harus ingat, ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas. Di balik setiap angka, ada orang, ada cerita nyata, ada pejuang lingkungan yang dibungkam. Kalau kita totalin, dari 2014 sampai 2023, ada 133 kasus. Coba lihat rinciannya. Ada yang dibunuh, disiksa, diintimidasi, lengkap. Tapi, coba perhatiin deh, serangan yang paling banyak itu apa? Yap, dikriminalisasi. Ada 82 kasus, jauh lebih banyak dari yang lain. Nah, apa sih maksudnya kriminalisasi ini? Jadi kriminalisasi ini bisa dibilang jadi senjata utama mereka sekarang. Yuk kita bedah apa artinya dan kenapa ini bahaya banget buat kita semua. Simpelnya gini, daripada pakai cara kekerasan fisik yang kelihatan jelas dan bikin heboh, mereka sekarang pakai jalur hukum. Para aktivis ini dicari-cari kesalahannya, dilaporkan ke polisi, lalu dijadikan tersangka. Mereka dituduh melakukan kejahatan, ditahan, dipenjara. Ini adalah cara yang kelihatannya sah di mata hukum, tapi tujuannya sama, membungkam. Dan ini efektif banget buat nakut-nakutin yang lain. Dan kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan penting. Semua cerita tadi bisa terjadi karena seringnya para pahlawan ini berjuang sendirian. Kalau para penjaga hutan ini terus dibungkam satu persatu, entah itu lewat kekerasan atau lewat hukum, terus siapa lagi yang bakal jaga hutan kita? Siapa yang bakal melindungi masa depan kita semua? Pertanyaan ini bukan buat mereka aja, tapi buat kita renungkan bersama.